lagi di Lentera Sakgi 2025, Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia yang kelima. Nah, di samping saya dan di hadapan Anda sudah hadir dua figur yang tampaknya muda-muda tua-tua ini. Waduh. Tapi oleh Sakgi mereka sudah diremajakan. Wah. Paling tidak siap menjadi misionaris Sakgi 2025. Oke, di samping saya ada Suster Priska. Labelnya di belakang, nanti dia sebut sendiri kenapa pakai label itu. Dan ada Romo Alex. Silakan Romo Alex, apa labelnya? Suster Priska, apa labelnya? Supaya kita punya obrolan ini lebih menarik. Siapa dulu? Suster dulu. Ya, saya dulu aja deh. Okay. Label saya belakangnya itu ADM. Bukan administrasi ya, tapi amal kasih darah mulia. Nggak amal mulia darah kasih? Tidak, Oh, jangan tidak. dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Itu ya, amal kasih bagaimana mengamalkan kasih Kristus yang telah mencurahkan darahnya yang mulia. Wow. Oke, berarti memuliakan Tuhan melalui darah. Ya, bukan donor. Donor darah. Iya, kan donor itu kan Bisa, juga menjaga donor dan darah memelihara juga hidup mewujudkan orang. kasih, menyelamatkan. Dan di dalam darah kita kan ada darah Kristus, toh Iya, aman. Oke, Romo Alex silakan. Oke. Merek saya SCJ atau orang biasa menyebut SCY. Bukan serikat cari jomblo atau apa, bukan. Imam-imam hati kudus Yesus Imam hati kudus Yesus. Sacerdotes Sacrocordiis. Oke, rasanya ini penyelenggaraan ilahi ya, karena saya harus mengajak ngobrol tentang Sakgi dan bicara tentang perdamaian itu lewat dua orang biarawan-biarawati. Satunya dekat pada hati kudus Yesus, satunya darah apa Darah tadi? Yesus. Darah Yesus. Nah, ingat tidak akan ada darah yang mengalir kalau hati Yesus tidak ditombakin. Benar kan? Ya, Nah, itu memang. dia. Tarekat kan kami itu berdekatan sekali. berdekatan. Ya. Makanya tadi saya tidak mau ambil posisi di tengah karena biarkan Suster sama Romo tetap bersatu dalam hati kudus Yesus. Masuk, Peko. Oke, para pemirsa, ini adalah dua dari antara peserta biarawan-biarawati yang hadir dalam Sakgi 2025 yang dihadiri hampir 500 peserta se-Indonesia, mencakup 38 keuskupan, ada 38 Bapak Uskup, ditambah lagi Bapak Uskup purna tugas lah, karena ada Bapak Uskup yang tidak mau dibilang emeritus gitu. Kemudian ditambah lagi dengan para imam, biarawan-biarawati, kelompok kategori, OMK. Nah, kali ini kita coba unboxing sedikit unboxing perasaan dari para Suster dan Romo tentang Sakgi, terutama ketika kita mengambil tema Gereja Sinodal dalam misi perdamaian. Jadi kita fokus pada damai. Karena begini juga, saya rasa memang cocok ketika Romo berdevosi dan dekat dengan hati kudus Yesus dan Suster darah, itu kan kita ingat damai sejati itu ada di mana? Di hati. Dan darah itu mengalir kepada dunia untuk membawa damai itu lewat Yesus punya anak domba Allah. Jangan lupa, ketika kita memecah-mecahkan hosti kan Romo? Iya. Tubuh Kristus yang ada darahnya, kita menyebut apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Yang terakhir, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Nah, kalau mau hidup dalam damai, berarti cicipin anak domba Allah. Ya, gitu maksudnya. Tapi begini. Saya pikir penutup ini tadi Suster. Oke. Hanya untuk mau mengatakan bahwa kita tidak salah pilih nih dua biarawan dan biarawati untuk bicara tentang damai. Dan kami melihat ada pancaran damai dari jiwa dan hatinya Suster dan Romo. Walaupun mereka itu punya pakaian hitam, tapi hatinya putih. Jadi jangan terkecoh dengan casingnya. Don't judge a book by its cover. Jangan melihat apa yang mereka pakai, tapi lihatlah hatinya. Oke, Suster dan Romo, saya sedikit mau mencari tahu lah. Seperti apa sih perdamaian itu ditanamkan dalam diri Romo dan Suster untuk kemudian nanti dalam karya misi kan kita misionaris memancarkan kedamaian itu kepada dunia. Karena katanya sih kan kita ada istilah Latin yang bunyinya gini, si vis pacem parabellum. Jika mau damai siapkan perang. Dan memang kita hidup di dunia yang penuh dengan peperangan. Tapi hanya orang yang punya hati yang damai dan darah Yesus yang mengalir di hati yang damai. Oke, saya mulai dari Suster. Suster, bagaimana menurut Suster, apakah pantas kita menjadi misionaris kedamaian di dunia ini? Pantas sekali. Nah, terus kalau Romo?
Iya, pasti pantas juga. Ini karena mereka sudah sering mengatakan sungguh pantas dan layak dari privasi. Makanya mereka langsung gampang mereka jawab pantas. Oke. Untuk kita, dunia memang mungkin sedang tidak baik-baik saja, tidak banyak menemukan kedamaian, tapi kita harus pasti menemukan kedamaian itu karena kita punya Sang Raja Damai dan kita adalah agen-agen dan misionaris kedamaian kepada dunia. Nah, menurut Suster dan Romo, bagaimana membangun dan menciptakan rasa damai itu di dalam diri dan komunitas untuk kemudian bisa dibawa keluar kepada dunia sebagai agen-agen kedamaian? Silakan mulai dari Suster. Di dalam kongregasi kami itu kami ada spiritualitas ya, semangat mulai dari spiritualitas darah mulia ini yang ditanamkan kepada para suster itu mengalir menjadi daya hidup bagi para suster untuk menghidupi semangat darah mulia itu. Lebih ke dalam lagi, semangat darah mulia itu apa sih? Ya mau mengampuni. Kalau kita mau mengampuni harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Nah, Suster masih ingat kan salah satu petikan pernyataan narasumber waktu kita ikut pertemuan di Saki ini kan? Ciri sinodalitas salah satunya harus memiliki spirit pengampunan. Iya, itu yang kami hidupi selama ini. Saya mengatakan pada para suster, kalau yang belum bisa mengampuni berarti dia belum punya damai di hatinya. Nah, berdamai di hatinya itu kalau dia punya relasi yang erat dengan Tuhan yang dihidupi, maka kekuatan lagi itu hidup doa itu menjadi ciri khas kami. Berarti kalau saya menyakiti suster sekarang gampang suster kasih saya pengampunan tuh? Oh, gampang sekali. Oke. Paling tidak kalau saya belum bisa saya mendoakan. Tidak mudah lo mendoakan orang yang melukai. Iya. Tapi tidak mudah loh menemukan kedamaian tanpa dilukai itu. Oh iya. Maka keduanya jadi harus terluka dulu. Harus terluka dulu. Apa kata John Paul kan? Mencintai sampai hati terluka. Itu baru cinta sejati katanya. Oke, silakan Romo Alex. Ya, kalau saya gini Romo, intinya kalau kita itu nggak bisa berbagi kalau kita nggak punya kan. Jadi kedamaian yang akan kita bagikan, maka itu harus kita alami dulu dalam diri kita. Kebetulan memang spiritualitas kongregasi kami SI itu hati Yesus yang dilubangi, ditombaki, itu kan simbol kasih cinta sehabis-habisnya. Dan saya kira itu menjadi sumber yang paling kuat juga untuk kami untuk bisa berbagi. Menjadi inspirasi. Bahkan ketika disakiti pun ternyata tetap bisa mencintai. Tetap bisa mencintai, apalagi kalau ada pengampunan seperti kasus suster ya. Iya, tadi kan darah itu mengalir. Dari tombak itu kan hati Yesus yang ditombak mengalirnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk sesama. Maka kami ada simbol anak domba yang mengalirkan darah, terus ada bola dunia. Jadi ke segala penjuru di mana kami diutus. Berarti kalau sudah begini kita tidak usah takut untuk bermisi di tengah dunia ya. Cukup pakai SJY sama ADM. Ya, diosesan juga kita libatkan dong. Jangan hanya biar sudah kami jadi rekan seperjalanan. Jangan sendiri-sendiri. Kan kita berjalan bersama. Iya, kita berjalan bersama. Kita kan sering jalan-jalan saja tuh. Tapi dalam perjalanan itu harus ada bintang-bintang kedamaian dan itulah yang Suster dan Romo bawa dan pancarkan. Oke. Yang pasti bahwa tidak mudah juga. Memang kalau kita mengatakan membangun kedamaian di dalam diri itu yang pertama dan utama sebelum kita bawa keluar, itu juga tidak menjadi sesuatu yang mudah kan, karena kita manusia yang tidak sempurna, ada pergolakan batin, ada luka hati, dan kalau kita bicara tadi mencintai sampai hati terluka, kayaknya memang untuk kita yang terpanggil khusus ini mudah untuk mengatakannya, tapi untuk mereka yang mengalami saya rasa susah juga ya. Ya untuk kita juga berjuang. Itu yang saya mau gali. Kira-kira bagaimana berjuang untuk menciptakan hati yang damai walaupun sudah terluka dan disakiti. Silakan mulai dari Suster. Tapi sabar dulu Suster. Pernah punya pacar dulu kan? Oh iya dulu. Oh sudah cukup, lanjut saja. Bagaimana? Oke, silakan. Bagaimana berjuang untuk menciptakan hati yang damai walaupun dilukai dan disakiti? Iya. Pertama memang kita itu bukan malaikat ya. Jadi pasti pernah mengalami terluka dan juga mungkin kita melukai orang lain. Tapi kesediaan dan kemauan untuk bangkit kembali, untuk menyadari kerapuhan itu dan mau mengakui, itu saya rasa langkah awal untuk sebuah pertobatan dan mau kembali berdamai itu dengan Tuhan, lalu juga dengan diwujudkan secara nyata tentu saja dengan sesama.
yang hidup bersama dengan kita. Pertamanya adalah kalau saya mengatakan keluarga, komunitas itu keluarga saya. Maka saya bermula dari situ berdamainya. Saya tidak bisa mengatakan saya mencintai Tuhan tapi tidak mencintai orang yang tinggal bersama saya. Itu yang kami tanamkan, yang saya tanamkan juga dalam diri saya. Maka ketika saya mau berdamai dengan orang lain, ya saya juga harus berdamai dengan diri saya sendiri dulu. Dan mohon rahmat berdamai itu. Kalau kita mohon, pasti Tuhan memberikan. Jadi kalau istilahnya kemarin ya, dokter kemarin? Menjadi pelita ya? Ya. Pelita kedamaian. Oke. Romo Alex silakan. Ya. Sama sih saudara ya. Sama, jangan. Jenis kelamin kita aja berbeda, bagaimana bisa sama? Ya poinnya karena pertanyaan Romo juga kurang lebih sama. Bagaimana itu dialami? Artinya sebelum kita berdamai dengan mengampuni yang lain, tentu prosesnya dari diri kita sendiri. Dalam proses formasi sebagai imam, biarawan, biarawati, kita mengalami juga ya dalam proses formasi itu kan kita diundang untuk juga mengenali berdamai dengan diri kita sendiri. Harapannya memang ke depan ya dalam karya-karya kita itu yang kita bawa, jadi damai yang kita alami dalam diri kita dari Yesus, dari Allah yang memanggil itu juga kita bagikan. Itu sih. Kita kan punya beberapa tingkatan doa ya. Ada doa biasa, ada meditasi, ada kontemplasi, dan kami yang Imam Diosesani mungkin di meditasi dan kontemplasinya lebih banyak disatukan dalam Ekaristi Sejaya dan pelayanan. Tapi kan suster mereka kan kongregasi sama Romo. Kira-kira di antara banyak jenis doa yang dilakukan dan kita setiap hari kan berdoa, kira-kira yang mana yang betul-betul memberikan kedamaian? Kami itu pada awal itu doa dari pendiri kami itu ya tentang darah mulia Yesus Kristus. Ya, itu selalu kami doakan itu karena di situ kami menyadari yang telah mencuci hati kami, pikiran kami, perkataan kami. Yang difusi kerahiman ini jangan sampai dari suster mereka kan lagi marah juga lain lagi. Tapi dari Yesus yang sama kan? Ya, sama. Oh sama. Saya pikir dari Yesus yang suster punya doa dengan kerahiman itu beda. Hanya doanya saja. Yesus yang sama. Yesus yang sama, komunitas berbeda. Iya. Mengalir dalam darah yang berbeda. Oke, bagaimana Romo? Kalau kami seruan dari Pater Dehon, kami diajari inilah. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Nah itu seperti juga undangan terus menerus untuk kami untuk semakin kesini itu semakin juga menyerupai hati Yesus. Hati yang seperti apa? Hati yang mencintai sampai sehabis-habisnya tadi. Bahkan tetap mencintai ketika dilukai. Apakah itu gampang? Pertanyaan Romo tadi sebenarnya ya nggak gampang-gampang juga. Kenapa saya katakan nggak gampang? Ngeri-ngeri sedap. Penuh pergulatan Romo. Kita berkomunitas itu kan macam-macam ya. Iya, ada yang dari berbagai suku, budaya, gitu. Budayanya beda. Nah ini juga persis yang saya mau bilang tadi suster. Dan kita kan ketika masuk dalam sebuah komunitas biara itu kita sudah menjadi keluarga baru ya. Iya. Berarti kan memang walaupun kita keluarga baru, kita juga muncul dari latar belakang berbeda, karakter berbeda, sifat berbeda, selera berbeda, dan berarti civis pacem parabellum itu pasti terjadi di situ. Iya, pasti. Kalau mau damai siapkan perang, dan memang tidak bisa dipungkiri juga ada perang tipis-tipis di dalam hidup kita. Nah, bagaimana dalam kondisi seperti itu, keterbatasan seperti itu, kita tetap terobsesi untuk menjadi pelita-pelita kedamaian. Iya. Di dalam biara kami selalu ada koreksi fraternal. Fraternal, oke. Saya rasa di Romo juga ya semua. Iya. Nah dari koreksi fraternal itu kan butuh keterbukaan hati untuk menerima segala kerapuhan yang dilihat oleh teman. Juga bukan hanya kerapuhan, tapi kita juga bisa melihat kelebihannya. Jadi kelebihan dan kerapuhan itu yang kita terima dari teman, itu yang kita refleksikan, terus kita menjadi lebih baik lagi. Kan begini kan suster, pernah Yesus bilang dalam Injil, manusia itu terlalu mudah melihat balok di mata jarum di mata orang, tapi susah melihat balok di mata sendiri. Artinya kecenderungan hampir semua manusia itu terlalu mudah melihat kesalahan dan mempersalahkan orang lain, atau walaupun kita yang bersalah melemparkan kesalahan itu pada orang. Itu juga terjadi dalam komunitas kita. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira bagaimana berjuangnya supaya supaya tidak mudah menilai orang tapi lain. Lebih banyak menilai diri. Nah, itu yang namanya kami ada pemeriksaan batin. Oh. Ya, jadi setiap
nggak cek darah untuk lihat darah Yesus mengalir atau tidak di dalam darah sendiri. Kan ada cek darah juga. Ya, ada itu dalam doa-doa kami, dalam pemeriksaan batin itu eksamen kalau eksamen konsiensi. Ya, itu kami selalu adakan itu setiap siang dan malam, lalu pagi juga. Jadi pagi dan siang malam itu kami selalu ada eksamen sebentar, kemudian ini. Lalu setiap akhir tahun atau Paskah dan Natal itu kami biasanya itu tadi, karena selama ini bisanya hanya melihat kekurangan teman, sekarang saya ajak mereka untuk melihat hal positif dari teman apa. Nggak usah melihat yang negatifnya, tapi lihat yang positifnya. Berikan itu pada temanmu pada saat malam Paskah, itu sebagai hadiah. Oh, saya melihat temanku ini mudah mengampuni, temanku ini murah hati. Jadi tidak kita melihat yang negatifnya. Itu saya latih mereka seperti itu setiap Natal dan Paskah, sehingga lama-kelamaan. Oke, Suster, memang tidak salah tadi kita mau bilang dari tadi, kalau boleh menilai sedikit Suster ya, kelihatannya Suster memang lebih shining brightly dan glowing dari kami ini ya. Bukan karena Suster dari lama datang karena mandi dulu kali ya, tapi ternyata pancaran darah Kristus yang terpancar dari hatinya Suster. Jadi sekarang Romo Alex bagaimana? Paling hampir sama ya. Oke, silakan. Romo, tadi kita mudah-mudahan kali Romo mengatakan untuk menciptakan kedamaian harus berperang ya. Tapi iya. Barangkali kalau bisa ya jangan sampai berperang. Oh, jangan sampai berperang. Boleh berperang, jangan sampai baku tusuk. Janganlah baku hantam. Perang kata-kata, oke. Maksud saya begini, kita tidak mungkin mencapai sesuatu yang baik tapi dengan cara yang kurang baik. Gitu. Jadi ya non-violence gitu ya. Ya seminimal mungkin lah, kalau bisa jangan baku hantam gitu. Lalu yang masalah kedua, hukum lagi nih. Yang kedua terkait dengan cara ya, salah satunya koreksio fraternya juga kami sejak postulat novisiat itu juga diajarkan. Tetapi koreksio fraterna itu kan sebenarnya poinnya adalah menyadari soal kelemahan diri, juga kelebihan diri juga saudara kita. Kalau kita sudah paham siapa diri kita dan kita hidup bersama itu memang ya macam-macam. Jadi kayak ada toleransi lah, katakanlah selalu ada ruang untuk ya menerima yang lain. Memang kita beragam, kita plural, macam-macam. Satu orang aja pemikirannya ada 5 misalnya. Kalau ada 5 orang dalam komunitas itu udah ada pemikiran berapa? Nah, gitu lah. Jadi soal keberagaman itu memang niscaya gitu kan. Nah, itu mengandaikan juga kita sudah paham diri kita gitu sih. Romo dan Suster, kita akan dipanggil ke sini lalu diutus. Dipanggil untuk ikut Sakdi 2005 dengan tema kita itu menjadi gereja sinodal yang bermisi membawa kedamaian. Tadi Suster dan Romo sudah menjelaskan bagaimana menciptakan kedamaian mulai dari dalam diri, dalam komunitas, juga baru kita menjadi pelita-pelita kedamaian bagi dunia. Nah, satu hal penting yang perlukan kita membangun gereja sinodal ini, ada istilahnya ecclesia domestika, rumah gereja, rumah tangga. Bagaimana kita juga membangun keluarga-keluarga yang penuh kedamaian di tengah zaman seperti ini. Mungkin 1-2 komentar dari Romo tentang pastoral keluarga dari hasil Sakgi 2005 sebagai bekal dan oleh-oleh untuk diwartakan pulang ke tempat tugas masing-masing. Dari Suster bagaimana? Sebagai keluarga, maksud saya berharap ya gereja mereka itu adalah gereja kecil ya. Ecclesia domestika istilahnya, gereja rumah tangga. Mari kita berjalan bersama. Kalau sudah mengatakan iya, ya komitmennya, maka suami istri dan anak-anak itu berjalan bersama, jangan lagi terpisah-pisah. Itu walaupun mungkin tempat jarak mungkin kadang bisa memisahkan, tetapi hati mereka sinodalitas dalam keluarga itu ya. Romo Alex? Ya, sebagai gereja terkecil, keluarga juga seperti gereja pada umumnya kita itu kan perlu ada namanya komunio, komunikasi. Kalau dalam keluarga komunikasi itu sudah susah terbangun, untuk bisa jalan bareng itu pasti susah. Komunikasi itu mulai dari hal yang sederhana. Apakah misalnya masih ada makan bersama tanpa HP misalnya. Kalau podcast bawa HP masih oke lah. Kena lihat. Lalu ada beberapa. Lalu yang kedua misalnya apakah masih ada doa bersama misalnya dalam keluarga. Itu sebagai salah satu cara komunikasi di dalam keluarga. Cum unio, menjadi bersama-sama, berjalan bersama-sama. Jadi kalau komunikasi itu tidak membuat keluarga, bapak, ibu, anak-anak jalan bareng, maka bisa dievaluasi komunikasinya bagaimana. Dua hal yang pokok menurut saya ya. Masih ada enggak doa bersama, makan bersama dalam keluarga? Itu mulai dari Romo Alex, 1 kalimat pesan dari hasil Sakgi 2025
untuk umat. Terkait dengan keluarga. Ya, terkait dengan keluarga. Pesannya adalah kita sebagai keluarga itu gereja yang kecil, saudari dan saudara. Kita juga diundang untuk berjalan bersama seluruh elemen gereja, baik itu hierarki maupun seluruh umat. Maka masing-masing memang punya kelemahan, kerapuhan, kelebihan. Justru dalam rangka berjalan bersama itulah kita bisa saling melengkapi, saling menopang. Oke, terima kasih Romo Alex. Suster Priska, melengkapi yang dikatakan Romo Alex. Tapi tidak memberkati, karena suster tidak bisa beri berkat terakhir, hanya Romo yang bisa berkat penutup. Ya siapakah saya mau memberkati? Oke, yang penting suster tetap punya darah yang mengalir dari hati Yesus yang ada di hatinya Romo Alex, tapi bukan hati Romo Alexnya. Apa tadi belum dikatakan tadi? Maka dari itu tadi itu karena harus menjalin komunikasi dan relasi yang baik, lalu juga di situ ada cinta. Cinta kasih kan, tanpa cinta kita nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak ada pengampunan. Jadi kalau ada cinta dia akan mengalir pengampunan, kasih dan dan kita ingat ya pesan Paus Fransiskus almarhum tentang keluarga dan pengampunan. Jangan jadikan keluarga sebagai rumah sakit, jangan jadikan keluarga sebagai tempat menumpuk segala masalah dari hari ke hari. Dan kalau punya kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Kan itu kata-kata Yesus. Jadi kalau kamu bertengkar hari ini, malam kamu tidur berdamai dengan berpelukan. Dan cara berdamai keluarga kan lain dengan kita. Kan kita sebatas jabat tangan, tapi mereka tidak terbatas menjabat apa saja. Tapi intinya kalau mau punya keluarga yang penuh damai, buka hati kepada Tuhan, buka hati kepada sesama untuk membangun komunikasi yang tidak pernah berhenti. Seperti yang kami alami sekarang, kami seperti mengalami sebuah keluarga. Saya dan Pastor Alex jaraknya jauh dan belum berkenalan. Saya dengan Suster juga baru bertemu di tempat ini. Tapi kami menemukan sebuah keluarga yang membawa damai. Intinya buka hati kepada Tuhan, buka hati kepada sama, bangun relasi dan alirkanlah darah bersama darah Kristus. Oke, terima kasih Suster Priska, terima kasih Pak Alex, terima kasih pemirsa. Tuhan memberkati. Amin.